wabarakatuh. Berjumpa lagi di Positif Podcast Serba-serbi Informatika bersama saya, Ibang Nur Hakiki dari Informatika 2018. Kali ini di sini saya nggak sendirian, saya kedatangan tamu yang sangat spesial yaitu Bang Rivaldo. Oke, perkenalkan teman-teman, nama gue Rivaldo Fernandes dari Teknik Informatika 2017. Oke, selamat datang Bang. Ya, terima kasih untuk Iwang dan juga teman-teman yang lain. Gimana kabarnya nih Bang? Kabar saya lumayan luar biasa sehat. Gimana kabarnya Iwang sendiri? Alhamdulillah sehat juga Bang. Oke, jadi teman-teman, Bang Rivaldo kemarin ini habis ikut lomba loh. Terus menang nih, dapat juara 2 di acara ITCC dalam kategori mobile aplikasi, mobile apps. Oke, sebelumnya nih Bang, kan itu lombanya sama tim ya Bang. Kira-kira boleh dong Bang dikenalin ada siapa aja timnya? Oke, jadi untuk lomba ITCC 2020 kemarin di divisi mobile apps, kami ada 3 orang dalam satu tim. Yang pertama itu saya sendiri, yang kedua ada Bagas Pangestu dari Informatika 2017, dan ada M. Anas Nasrullah dari Informatika 2017 juga. Dengan pembimbing kami sendiri itu dosen Informatika ITERA, bidang rekayasa perangkat lunak itu Pak Amirul Iqbal. Oke, nah terus ITCC itu apa sih Bang sebenarnya Bang? Jadi ITCC itu salah satu event ya yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknologi Informasi di Universitas Udayana. Nah, event ini itu merupakan event tahunan yang sudah diselenggarakan lebih dari 5 kali, dan setiap tahun itu rutin dilaksanakan. Nah, untuk tahun ini sendiri itu dilaksanakannya di bulan-bulan kemarin itu sekitar September sampai Oktober gitu. Terus abangnya dapat informasi dari mana sih Bang kalau ada acara lomba ini? Jadi untuk informasi ITCC 2020 ini kita informasinya itu random sih sebenarnya nyarinya ya. Tapi kebetulan kemarin itu kita dapetnya dari ini info lomba-lomba gitu yang dari Google gitu. Jadi kemarin kita cari abis event-event tersebut, kita dapat ternyata ITCC itu masih buka di bulan-bulan September itu. Jadi ya udah kita langsung daftar gitu untuk ngisi ruang juga. Nah, terus proses alur pendaftarannya itu seperti apa Bang? Terus sama proses pembiayaannya? Oke, jadi untuk pendaftaran itu cukup mudah kayak biasanya ya. Jadi kita harus registrasi dulu buat akun. Terus nanti kita siapin berkas-berkas yang biasanya diminta sama pihak ITCC-nya. Itu seperti KTM, terus surat keterangan mahasiswa aktif bahwa dia benar-benar aktif di kampus ataupun menjadi mahasiswa aktif di perguruan tinggi gitu. Terus untuk biaya sebenarnya kita mandiri kemarin, dan kebetulan digantikan oleh Pak Iqbal selaku pembimbing. Terima kasih untuk Pak Iqbal karena udah menggantikan sih. Ya gitu. Nah terus di acara lomba ini kan abang ikut dalam kategori mobile apps ya Bang. Nah terus kira-kira tuh motivasi sama konsep yang abang bawa di lomba ini tuh apa Oke, Bang? jadi untuk motivasi tim kami mengikuti ITCC 2020 khususnya di bagian mobile apps ya. Itu yang pertama itu karena kita kan mahasiswa tingkat akhir ya. Jadi udah mau lulus. Jadi setidaknya kami itu pengen memberikan rekam jejak yang bagus maupun prestasi sebelum kita lulus gitu. Jadi setidaknya ingin membanggakan prodi IF ITERA dan khususnya ITERA selaku kampus kita gitu. Untuk selanjutnya yaitu selain dari motivasi kita, terus keinginan untuk lomba itu juga karena kita ingin mengasah ilmu kita lagi sih. Jadi pengen banget mengasah ilmu, dan konsep yang kita bawa juga itu sesuai dengan ITCC 2020, yaitu menjadi solusi pada efek pandemi COVID-19. Jadi kita pengen meningkatkan sektor pariwisata yang mana terkendala COVID ini ya. Jadi kita sering di rumah kan, nggak boleh keluar, nggak boleh wisata, harus jaga jarak. Nah itu kita beri solusi melalui teknologi ini, aplikasi Strip ini, supaya nanti ketika kita traveling tetap aman dan sektor pariwisata kita itu lebih meningkat lagi gitu. Jadi menarik sekali ya teman-teman ini ide dari aplikasi ini. Nah terus kayak misalnya kita udah jenuh tuh ya Bang ya, frustasi kayak harus nggak boleh kemana-mana kan kita takut ya Bang, takut kena COVID, takut di mana tempat. Mungkin dengan aplikasi ini kita lebih safety lagi, kita lebih aman lagi. Ya. Nah terus untuk pembuatan mobile apps ini tuh kira-kira butuh berapa lama sih Bang? Terus kayak misalnya pasti ada kendala ya Bang ya. Nah kira-kira kendalanya itu apa aja Jadi tuh Bang? untuk lama pekerjaan waktunya ini kita udah buat itu sekitar 3 bulanan waktunya. Itu setelah event Gemastik kemarin. Jadi kita tuh ikut Gemastik dulu, baru kita buat aplikasi ini. Nah itu setelah 3 bulan itu kita juga udah lakukan testing. Terus ada
revisi proposal oleh pembimbing Pak Iqbal, terus ada masukan-masukan dari teman-teman, itu kita 3 bulan itu udah kita selesaikan semua gitu. Untuk kendala itu sebenarnya kendala-kendala yang kita hadapi itu cukup banyak sih, mulai dari resource yang kita pakai gitu, teknologi yang kita pakai, kan kita baru pertama kali juga kan ikut lomba, jadi masih banyak hal yang perlu kita pelajari gitu. Selain itu juga untuk proposal kan kita masih baru tuh, jadi kemarin banyak masukan juga dari Pak Iqbal selaku pembimbing kita gitu. Wah, jadi banyak banget ininya bang, manfaatnya ya bang ya. Terus kerja kerja tim Iya, ya bang ya, ini yang kerja paling tim bagus juga. kalau ini. Nah, terus tuh bang, tadi aplikasi ini tuh sebenarnya namanya apa sih bang? Jadi untuk aplikasi ini kita kan mengangkat tema pariwisata ya. Itu kita kasih nama Strip. Jadi Strip itu kependekan dari Secure Yourself During Trip. Jadi kita tuh pengen memberikan pariwisata semenjak Covid ini menjadi lebih aman gitu. Jadi kalau kita mau ngelacak ada yang reaktif Covid, terus misalnya kita mau ngelihat dia berinteraksi sama siapa aja di dalam suatu tempat wisata, itu lebih mudah. Jadi untuk memutus rantai persebaran Covid itu semakin lebih mudah juga. Nah, terus gimana perasaan abang waktu ikut lomba tuh? Meskipun secara daring ya bang, ini dilakukan secara daring, kira-kira pengalaman apa yang abang dapet setelah ikut lomba ini bang? Jadi untuk pengalaman saya rasa banyak sih pengalaman kita ikut lomba ini. Yang pasti kan pertama pengalaman dari sisi akademisnya juga. Kita jadi tahu kita tuh lomba itu gimana aja, ngapain aja. Terus dapat ilmu yang bagus kan dari sisi pengembangannya. Terus pengalaman-pengalaman kerja tim, bagaimana nyusun proposal yang baik gitu. Ketemu dengan teman-teman ataupun pesaingan dari luar universitas kita itu menurut saya cukup berharga juga sih. Gitu. Untuk eh, kendala-kendala ataupun misalnya tantangan yang kita hadapi itu yang pertama kita ada rasa-rasa sedikit minder juga ya, khususnya karena kan punya mereka kan banyak bagus-bagus juga, desainnya bagus gitu. Itu sih kalau dari saya. Oke, jadi kita nggak boleh terlalu larut-larut sama minder bang ya. Jadi kan minder itu sebagai acuan buat kita maju ke depan lagi ya bang ya. Oke. Nah, terus dalam pembuatan aplikasi ini pasti ada lah bang ya support system yang menyupport dalam pembuatan aplikasi itu. Kira-kira siapa aja sih bang support sistemnya bang? Jadi untuk support system itu banyak sih kita, kayak mulai dari teman-teman seangkatan ataupun teman-teman yang punya kemampuan-kemampuan khusus, kayak kemarin kita ada bagian AI-nya, itu kita nanya ke teman-teman yang bisa AI, yang bisa UI UX kita tanya juga masukan-masukan mereka. Terus dukungan dari teman-teman maupun sivitas akademi KITERA kan, kemarin kan kita ada sesi voting untuk juara favorit kan, walaupun kita belum menang tapi kampus itu mendukung penuh gitu mahasiswa-mahasiswanya untuk mendukung kita. Terus dari dosen juga kayak memberi arahan, memberikan masukan tuh menurut saya penting juga sih. Terus orang tua juga, dukungan dari orang tua itu penting juga. Jadi support system itu sangat berpengaruh besar ya bang ya sama proses pembuatan aplikasi ini. Jadi semakin banyak support system, semakin banyak ide yang dituangkan lagi ya bang ya. Oke. Nah, terus ini bang, terakhir nih bang ya. Mungkin buat teman-teman nih yang pengen ikut lomba tapi bingung, terus baru mau ikut lomba nih tapi bingung nih saya mau harus ngapain, nah gitu. Mungkin bisa lah bang dikasih tips and tricks atau motivasi buat teman-teman yang pengen ikut lomba atau baru yang mau nyoba lomba. Ya, jadi untuk dari saya khususnya tips and triknya itu yang pertama ya kita harus tahu dulu kita mau ikut lomba apa gitu kan. Kan bidang-bidang lomba kan banyak ya di informatika, ada yang mobile, ada yang web, ada yang desktop. Terus yang kedua kita harus cari tahu dulu permasalahan yang mau kita angkat itu apa gitu. Dari permasalahan itu kita harus tahu dulu latar belakang gimana, tujuannya apa, prospeknya gimana. Ketiga ya kita harus punya tim, karena kan biasanya lomba-lomba di informatika itu kan sifatnya tim ya. Jadi kita harus punya tim yang teman-teman, benar-benar tim kita itu harus yang benar-benar kita nyaman gitu. Nggak hanya cuman misalnya mengetahui ataupun bisa menghandle dari sisi teknologi, tapi ya harus kita nyaman. Jadi kerja sama kita gampang, komunikasinya juga lancar gitu. Yang keempat ya kita harus punya pembimbing juga sih. Jadi pembimbing itu bisa dari dosen-dosen kita itu menurut saya berkompeten dan sangat enak gitu diajak. Gitu. Terus yang keempat, ya jangan lupa berdoa lah istilah. Berdoa, jaga kesehatan, minta dukungan orang tua juga itu penting. Jadi yang pertama harus punya tim dulu nih bang ya. Terus yang kedua kita harus teamwork, kita harus benar-benar bagus. Nah terus sama persiapan mateng ya bang ya. Jadi kita harus tahu apa nih lomba yang mau kita iniin, yang mau kita jalanin, yang kita ikutin. Nah terus nggak kerasa banget nih ya teman-teman, kita udah berada di ujung pengacara. Terus saya ucapkan terima kasih Iya. kepada Bang Rivaldo karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir acara.
Saya izin pamit undur diri. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Dan saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye. Bye-bye.